mereka potensial yang begitu besar ada di depan mata. Liquid, ini kesempatan kalian sebelum kalian makin terperosok ke dasar klasemen. Mampukah Liquid makin ditonton oleh dua pemainnya? Atau Onyx berhasil memendam Liquid ke dalam tanah? So MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of Tal. Ini dia untuk game yang kedua. Game yang bisa dibilang secara drafting jauh lebih meyakinkan dari tim Liquid ID. Tapi penentuannya balik lagi kepada eksekusi mereka. Apakah laning bisa dimenangkan karena menghadapi One. Ini salah satu hero yang selalu masuk ke dalam langganan banning. Tapi mungkin kalau untuk Pobiusnya aku rasa masih cukup bisa sustain lah ya di area XP bro. Harusnya nanti bakal bikin Winter juga sih untuk menghindari engage dari One. Ya. Karena Povius lumayan memudahkan One untuk membuka crossbow of tank. Sementara sekarang penguasaan dari Scavenger EXP. Oh, diambil sama Aran ternyata. Itu namanya dibalaskan Profesor. Kan di game pertama diambil. Ya, banyak yang diambil malahan. Iya sih, nggak salah ya kalau itu ya. Cuma ini agak lebih friendly ya Nevin ya, kalau bisa kita bilang dibandingkan di game sebelumnya untuk draft di tim Liquid. Ya, friendly, ramah banget memang. Tapi memang kalau ngeliat dari tim Onyx juga ini cukup tanky. Infurage yang dibawakan di tangan Kairi sebagai Gunniver. Dan secara output damage ini yang nanti bakal kita saksikan. Karena sebenarnya untuk di era awal pun One udah cukup ngebantu ya buat output damage kalau misalnya ada sebuah team fight, Prof. Ya harusnya. Karena buat sekarang rotasinya bakal coba buat EXP dan sekarang di mid lane cukup pasif damage yang diberikan dari Yaskiel. Efek dari Lethal Ignition juga. Tentu menangin Pok di awal itu tujuan dari tim Liquid karena mereka ingin mencoba memaksa mendapatkan poin kill dari Ju. Itu ada yang sadar nggak kenapa Kiboy nempel Bang Sans? Itu just in case ada Quet Shadow. Kalau nggak Jo-nya memaksa ke Sans dan Sans bisa selamat, itu kalau kena Kiboy, Jo-nya malah bisa kena blunder. Itu makanya dia selalu akan ada di sekitar situ karena mereka nggak tahu sebenarnya di mana Jo berada. Itu body block buat Shadow. Ya, dan sekarang ini penentuan juga nih ya. Untuk objektif yang pertama, apakah dari tim Liquid ID bisa mencoba untuk merebut karena dengan 4 pemain yang sudah berjaga-jaga dari tim Onyx akan cukup berat. Oke, beda estek dikeluarkan di depan sana, udah nggak ada lagi. Asupan untuk para pasukan dari tim Liquid di bekang. Bahkan Joe udah keluarin Shadow-nya memaksa tim fight. Dapetin dua, ada pakai Kairi. Berhasil menggunakan Patrick Weaver spot di tangan para pasukan dari tim Onyx. Tim Liquid, mereka kembali dengan kehilangan 2 pemain plus Starsto. Porak-poranda. My God. Wah, sulit banget permainan yang dimiliki dari tim Liquid. Ya, ini berat sih. 2 pemain langsung berhasil di take down di awal. Ada upaya dari Kabuki memang tadi untuk ikut ke area mid lane. Tapi sekarang lane-nya malah dijajah, bro. Wah, pasti ya. Ini karena Kabuki tadi sempat show juga di bagian mid. Otomatis ngebuat pergerakan dari teman-teman TLID kelihatan di sana. 1000 gold lead dan 2 orang terangkat dengan special migration. Valet Requiem. Mengerikan sekali untuk Kairi dan juga Lutfi dengan kombinasinya. Ini yang mungkin dari tadi dicari ya dengan adanya curtain call. Yang benar-benar connect kedua pemain ini itu pasti bakal langsung dipatahkan setupnya dengan Onyx juga. Eksekusi yang manis. Dan itu dia Molten Essence. Yang ngebuat Kairi akan menambahkan lagi daya HP-nya, durabilitasnya. Dalam team fight panjang. Tapi ya untuk pemilihan sepatunya Magic Shoes, ya menurutku ini ada alasan dibaliknya itu adalah cooldown. Agar dia mungkin menangkapnya lebih cepat lagi. Tengah spammingnya ya kita lihat ya. Bakal lebih rotasi dengan sangat cepat, bakal lebih engage untuk dari gankingnya. Yang mungkin agak cukup bermasalah nanti akan ada di Kabuki sih. Karena dia nggak pakai purify. Dari depan sana lihat Kairi memaksa ke arah Aran. Dan tanpa kondisi cover yang dimiliki dari Firza, Aran pun juga bisa tumbang nih. Walaupun ya belum ada anti regen. Iya ya, karena memang dengan output damage dari Cici di tangan Lutfi ini juga lumayan berasa sebenarnya untuk di area late game maupun di area mid game. Tapi secara rotasi kita belum melihat pergerakan yang terlalu agresif dari tim Liquid ID. Padahal mereka juga ngebawain Farsha yang punya Wings by Wings, Gatot Kaca dengan Avatar of Guardian-nya yang bisa ngebuka inisiasi yang sama. Tapi mereka lebih memilih untuk bersabar dan mungkin bisa lebih fokus ke arah turtle terlebih dahulu. Meanwhile dari Kiboy dan juga Sans, ini mereka yang bakal jadi penjaga area river sih. Kayaknya kalaupun ada AOG ya, mereka bakal cuekin sih. Karena nggak ada yang bisa bener-bener combo bareng sama Gatot di sini kecuali mungkin Poviusnya kena banyak Dark Wave-nya. Oke, tapi kalau ngomongin ke Dark Wave apakah dia mampu? Di depan sana bahkan Firza yang bakal coba dipasar dengan Avatar of Guardian ke dalam. Dan mendapatkan 1 point kill tanpa ada 1 Patrick Wave. Dan terusnya dari Kairi. Mengamankan turtle kedua membuat permasukan dari tim Liquid. Kali ini mereka harus mundur ke arah belakang. Ingat, hanya 1 special migration, bukan Patrick Wave. Dan
Oh my god, untung aja Kabuki dapetin ke arah satu. Perfect, turtle, Aran tertangkap di depan sana dan hilang. Gak ada cara untuk bisa pulang. Perfect buff yang mungkin akan menuju ke arah perfect turtle selanjutnya di tangan dari Onyx. Bayangkan kalau tadi nggak di Kabuki. Berapa keuntungan yang dimiliki dari Onyx. Dan lihat Skylar. Skylar punya taman bermainnya sendiri di arah top lane. Dia nggak harus ikut team fight. Dia farming aja. Dijagain. Ini bener-bener babysit yang sangat nikmat untuk sosok seorang god laner. Ya bebas banget ya, tapi aku bener-bener salfok banget dengan kombinasi Guinevere dan Juzin sih yang sangat berhasil dari tim Onyx dan mungkin bisa terjadi lagi inisiasi dengan lantern flare-nya. Tapi di bagian bottom lane pun ini udah mulai di pressure lagi. Outer turret mungkin nggak akan ada yang aman sih buat tim Liquid ID karena setelah ini pasti targetnya menuju ke arah mid lane, Prof. Pressure-nya nggak berhenti ya. Iya. Mid lane yang bakal diancam tentunya 3.000 gold lead. Onyx bener-bener menunjukkan bahwa ini loh Guinevere dan juga Zuxin yang tadi dibawakan sama tim Liquid. Emang eksekusinya aja yang berbeda. Mungkin karena komunikasinya lebih berjalan dari Onyx. Dan mereka lebih mencoba untuk punya badan kan dengan Keyboy dan Hylos-nya. Yang dari tadi bener-bener ngebukain jalan buat Sans, buat Kairi. Jadi seolah-olah semua damage dari tim Liquid itu masuknya ke arah Keyboy. Tapi semua damage dari Onyx masuk ke Aran, Yeskiel, dipaksa mundur, dan bahkan Firza mungkin jadi korban. Iya ya, jauh lebih aman sih memang. Tapi sekarang pertemuan di area orange buff ini bisa banget diinisiasi lagi dengan pemain dari tim Onyx. Ini gerakan yang cukup agresif, mencoba untuk menghindari begitu saja, diangkat atau mewakil dan this is Captain Skylar ready to take off. Skylar terbang mengudara, berhasil dibagi 4 dan bakal lihat revitalizer dari Keyboy berhasil menyelamatkan Skylar. This is Captain Skylar dan lihat itu dia Pavian yang mungkin udah nggak kuat dengan apa yang terjadi. Kita lihat di sini para pasukan dari tim Onyx harus mundur ke arah belakang. Liquid nggak boleh dipaksa karena damage udah nggak bisa ditahan lagi. Wah, ini bakal dipaksa lagi ya, setidaknya untuk bisa memecahkan beberapa passive turret. Tapi tadi ada satu pembuka dari Avatar of Guardian. Apakah terlalu terburu-buru, Prof, untuk pembukaan tersebut? Ya mungkin itu choke poinnya buat Onyx ya, tapi ternyata poin tersebut malah ngebuat Firzanya semakin lebih rugi lagi. Aku mungkin lebih setuju kalau misalkan EOG-nya buat reaction defensif aja. Ya. Karena udah pastikan Onyx bakal start duluan, Onyx pasti bakal ngegas duluan. Berarti yang ketujuh dengan perbedaan gold yang hampir 7.000. Ini sama aja kayak mengulang game yang pertama, Nevin. Cuma temponya lebih berbeda. Temponya lebih hidup aja di mid game, betul. Lebih pelan aja. Iya sih, dan sekarang juga masih dengan pressure yang sama, 5 pemain dari tim Onyx. Dan kita tahu target selanjutnya ke arah mana. Dan biasanya Nah, ini udah kejebak. itu mending kayak gitu lebih bijak. Iya. Secara defensif aja. Tapi kalau kita lihat Shadow Aspect yang dikeluarkan dari Yeskiel kali ini benar-benar agak rusuh ya di belakang ya, saya lihat-lihat ya. Heboh ya? Saya lagi nge-cast sampai salah fokus dari tadi ya. Weh. Oke. Ini, nah bedanya ini mungkin dengan high ground. Tapi Iya. Sans memaksa mendapatkan satu, apakah bakal dilempar ke arah Kairi? Ternyata tidak ada umpan langsung untuk para pasukan dari tim Onyx. Dipukul mundur ke arah belakang, para pasukan dari tim Liquid kali ini mereka benar-benar dikandangin kembali. Sang kuda dikembalikan ke kandang. Iya, tapi masih wave ini juga masih cukup banyak sih untuk bisa didorong lagi karena target utamanya menuju ke arah Holy Shield turretnya dulu. Dan tim Liquid ID dengan hadirnya Farsha, Granger, defense high ground yang sebenarnya cukup tinggi tapi dengan perbedaan yang udah terlalu jauh. Oh, memaksa menuju ke arah Firza, bakal coba dimakan. Kairi masih bisa bertahan, langsung ada satu buah Shadow. Menuju ke arah belakang, sayang sekali. Tidak dikeluarkan Joe dengan Shadow Kill karena damage-nya pun tidak akan cukup. Apakah Liquid akan kembali ke setelan pabrik, Profesor? Wow. Devin? Kalau udah ngeliat kayak gini sih bisa dibilang bisa jadi. Apalagi pressure sebatas Glorious Pathway aja. Ini langsung ngacak-ngacak setup dari tim Liquid ID, Bro. Dan lihat item Kairi selanjutnya. Setelah Brute Force, dia langsung menuju ke Winter Crown. Dia memancing keributan. Dia mau mancing. Yang penting dia nggak bisa diapa-apain nantinya. Ketika dalam keadaan Valtryek UAM. Beliau memancing. Beliau akan memancing, Devin. Iya. Ini bakal benar-benar jadi taman bermain untuk Onyx sih, bukan cuma untuk Skylar doang tadi di area atas, tapi sekarang semua area dari tim Liquid ID udah nggak ada lagi penjagaan dari inner turretnya dan Lord ya jelas akan terbuka dengan bebas. Ada harapankah, Prof, untuk tim Liquid ID? Karena let's say mereka punya partial lah setidaknya di game ini.
Aduh. Kata-kata penenang yang paling aku suka adalah ada. Ada. Tapi nungguin Onyx yang blunder. Ini kalau match 1 ini benar-benar salah satu judul film yang cocok adalah jungler yang tertutor. Waduh, bukan tertukar lagi ya? Bukan. Tertukar dan tertutor jadinya. Lutfi juga Winter. Dia tahu untuk menghindari shadow kill. Untuk menghindari ultimate dari Hayabusa, Winter Crown sangat dibutuhkan di sini. Oke, tapi kita lihat Super Wave bergerak di 3 lane yang berbeda. Tapi di arah bottom lane mereka masih memiliki holy defense. Standby on position Joe, terperangkap besar dengan curtain call. Tapi Kyrie tidak mau terlalu terburu-buru karena main course-nya ada di arah top lane. Lux bergerak maju menuju ke arah base turret. Memaksa mendapatkan satu dan itu dia umpan lambung dari Suns. Skylar berhasil mendapatkan 1 point kill. Tapi Kapten Skylar masih belum mengeluarkan crossbow of tank-nya. Ya, setidaknya untuk Lordnya berhasil ditumbangkan, tapi begitu juga untuk satu buah base trap di area mid lane. Tinggal menunggu inisiasi lanjutan, karena tim Liquid ID sepertinya masih bisa melakukan clearing dan gak berhenti sampai di sana. Wave-nya gak berhenti, Skylar mundur ke arah belakang. Dan this is Kapten Skylar! Berhasil mendapatkan poin kill tambah dan makan fokus ke arah PSK. Berdiri apapun terjadi, Liquid makin tenggelam ke dasar klasemen. Onyx makin berada di atas langit. Semakin jauh lagi dari harapan utama untuk tim Liquid ID, sementara Onyx semakin dekat lagi untuk menuju ke babak playoff dengan posisi yang sangat nyaman dan 2 game yang bisa dibilang benar-benar perfect. Gak ada celah sama sekali dan hanya blunder saja yang diharapkan sama tim Liquid ID karena sisanya ini nggak bisa ditembus oleh pemain dari tim Liquid ID. The real dream team. Semua individu bekerja dengan baik. Semua teamwork seolah sync untuk Onyx. Mereka benar-benar menunjukkan bahwa mereka adalah Sky King sesungguhnya. Mereka benar-benar ada di urutan pertama dan TLID. Mereka makin tenggelam dalam keadaan 0-7 di dasar klasmen. Wow, ini kemenangan yang sangat perfect untuk Onyx di 2 game yang mereka lalui. Yep. Dan bahkan kalau bisa kita bilang ini makin tenggelam ke dasar klasemen untuk Liquid. Benar-benar kembali ke setelan pabrik, gak ada poin kill yang didapatkan Profesor dan Evin. Nah, nih penembusan ke area BC juga bisa dilakukan dengan sangat mudah. 3 wave minion yang berhasil didorong dengan baik. Inisiasi yang langsung masuk ke bagian belakang. Hilangnya Joe di awal. Ini juga jadi satu bahaya yang cukup besar. Jadi ini dia untuk pemenang dari match kita kali ini. Langsung saja kita serahkan kepada Bude Clara Monster.